Ya, Febrian, kalau dari konferensi pers tadi ini sebetulnya menandakan ya bahwa momen pilkada ini sudah berhasil kita lewati bersama. Betul. Tepatnya tanggal 27 November lalu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin daerah. Bukan hanya itu Marcel, tapi perhelatan juga berjalan lancar melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah interpreter. Oke, jadi kalau kita semua ngeh ya atau sadari ya bahwa dengan keberadaan sosok interpreter yang selalu muncul nih di pojok kanan bawah layar kaca televisi ya, itu sebetulnya punya peranan yang sangat penting loh. Termasuk di Metro TV juga ada ya di beberapa Betul. program ya, dan peran dari interpreter ini pun penting sekali sebagai jembatan bagi kawan tuli untuk bisa tetap update menerima berbagai informasi untuk Anda. Nah, pemirsa, di segmen Cerita Pagi kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat sosok profesi interpreter dan juga komunitas kawan tuli yang memiliki peran sangat penting dalam penyampaian informasi. Kita akan simak selengkapnya dalam Isyarat Penerjemah Lisan Komunikasi Tanpa Hambatan. Cara mengambil salah satu nomor dari 5 nomor yang Puncak pemilihan kepala daerah serentak 2024 telah usai. Sejumlah rangkaian terkait pilkada disiarkan melalui televisi, tidak hanya saat masyarakat beramai-ramai menggunakan hak suara mereka, tetapi juga saat para pasangan calon saling debat, menyampaikan visi misi dan program yang akan mereka bawa. Tentu sudah tak asing bagi Anda dengan sosok satu ini. Interpreter. Sosok yang ada di tepi layar kaca yang menjadi jembatan bagi teman tuli menerima informasi berita. Maka dari itu kehadiran mereka dinilai penting. Salah satu juru bahasa isyarat Indonesia, Ani Fontao atau yang biasa dipanggil Nona, mengaku dirinya mengenal bahasa isyarat saat ia berinteraksi dengan kawan tuli. Menurutnya, bahasa isyarat memiliki peran penting yang menjembatani kawan tuli agar setara dengan orang non-disabilitas. Juru bahasa isyarat Indonesia. Saya tergabung di INASLI, Indonesian Sign Language Interpreter. Saya menjuru bahasakan isyarat mulai dari 2014 sampai dengan hari ini. Ya, pengalaman pribadi saya belajar bahasa isyaratnya langsung dari teman tuli. Teman tuli itu adalah teman-teman yang punya hambatan, punya yang minta maaf tidak bisa mendengar sama seperti saya. Mereka berkomunikasi dengan kami melalui bahasa isyarat. Sebagai seorang juru bahasa isyarat yang telah berkiprah lama, bukan berarti Nona tak menemukan kendala, terutama saat menemukan kosakata baru yang jarang didengar. Tantangan buat saya sebagai juru bahasa isyarat adalah ketika ada istilah-istilah yang baru saya dengar, itu yang menjadi tantangan. Aduh, apa ya gitu, tiba-tiba aduh isyaratnya apa itu gitu. Kalau memang saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya langsung mengeja dengan abjad. Saya pribadi, saya belajarnya dari A, B, C sampai Z, dan saya langsung ketemu langsung dengan teman-teman tuli. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas, hadir komunitas yang menjadi ruang bagi orang tuli untuk saling berbagi dan belajar. Komunitas tuli GSKI Rehobot berdiri sejak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, kini memiliki sekitar 15 anggota dengan latar belakang yang beragam. Komunitas ini dipimpin oleh Herman Handoyo, seorang tuli yang memiliki semangat tinggi dalam memajukan komunitasnya dan mengedukasi masyarakat tentang dunia teman tuli. Kegiatan komunitas tuli di tempat ini adalah pertama, ibadah tuli dari jam 8 atau jam 11 pagi, ada juga jam sore. Kedua, kami juga ada sekolah minggu yang dikhususkan untuk anak-anak tuli, supaya mereka juga bisa mengikuti sekolah minggu. Manfaat dari komunitas tuli, kami bisa bekerja sama saling berbagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan untuk orang dengar itu bahasanya berbeda untuk teman-teman tuli. Tapi begitu kami berkumpul dalam komunitas ini, kami bisa sharing. Dan kehidupan kami juga berubah karena mengerti firman tersebut.
Herman mengakui salah satu kendala terbesar bagi teman tuli adalah cara berkomunikasi orang dengar yang terlalu cepat. Menurutnya, edukasi mengenai bahasa isyarat kepada masyarakat umum sangatlah penting agar teman tuli bisa berinteraksi dengan lebih mudah. Hambatan jika kami bertemu dengan orang dengar karena mereka bicaranya cepat dan kami kesulitan membaca bibirnya. Biasanya kami meminta mereka untuk bicara pelan-pelan atau berisyarat. Serupa dengan Herman, salah satu anggota komunitas bernama Sheila juga mengaku komunitas tuli menjadi tempat ia dan teman-teman tuli lainnya berkumpul. Selain menjadi keluarga untuk beribadah bersama, komunitas ini juga menjadi tempat untuk saling mendukung. Meski tak jarang, dirinya juga sempat menemukan kendala saat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Saya bersama teman-teman tuli, kami berkomunitas. Biasanya teman-teman mengundang saya untuk ikut terlibat, misal jika ada kegiatan. Ketika saya berkomunikasi dengan orang dengar, ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Namun, jika ada yang paham tapi kosakata terbatas, biasanya saya tanya ulang sampai paham. Baik Herman dan Sheila, keduanya menyampaikan bahwa teman-teman tuli masih kerap menerima perlakuan diskriminatif dari orang-orang non-disabilitas. Untuk itu, dengan adanya komunitas tuli GSKI Rehoboth, Herman, Sheila, dan anggota komunitas lainnya berharap agar diskriminasi terhadap orang tuli di masyarakat dapat berkurang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa isyarat dan inklusivitas bagi penyandang tuli di Indonesia. Pernah, dulu saya bersama teman dengar, pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Saya sakit hati jika orang dengar tidak menghargai saya sebagai orang tuli. Contoh, saat saya bertanya sesuatu, mereka tidak memberitahu saya. Tapi mereka saling berbisik tanpa melibatkan saya. Saya merasa seolah didiskriminasikan. Saya pesan kepada orang dengar, mereka perlu belajar bahasa isyarat. Dan juga jangan bicara terlalu cepat. Bicara pelan-pelan dengan kami agar orang tuli bisa mengerti dan memahami dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tolong terimalah kami. Kami punya kekurangan berkomunikasi, jadi kita sama-sama memperbaiki. Pesan penting juga disampaikan untuk pemerintah agar lebih peka dengan keberadaan juru bahasa isyarat. Nona menilai perlu adanya perlindungan bagi para pekerja bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Masih sedikit, penerjemah bahasa isyaratnya masih sedikit, tapi minatnya sudah mulai banyak. Mungkin memberikan perlindungan kepada untuk pekerja bahasa isyarat, diberikan perlindungan, diberikan akses yang lebih leluasa lagi untuk kami juru bahasa isyaratnya, peningkatannya ya layanan untuk tujuannya untuk teman-teman tulis.